sini saya merupakan pemateri pertama. Resiko adalah dampak dari ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran. Manajemen resiko adalah suatu rangkaian aktivitas terkoordinasi yang mencakup prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi resiko yang dihadapi. Yang selanjutnya ada konsep dasar keuangan Islam. Hal-hal yang harus dihindari dalam akad. Yang pertama ada masyir, yaitu perjudian atau adu nasib. Yang kedua garar. Yang ketiga riba. Macam-macam riba, ada riba nasi'ah, ada riba fad, bathil, menipu atau menyembunyikan informasi, aib atau cacat, melakukan kezaliman dan pemaksaan. Baik, yang selanjutnya ada jenis resiko. Yang pertama ada resiko kredit, yaitu kerugian akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sebagai dengan perjanjian yang disepakati. Resiko kredit merupakan resiko terbesar bank karena aktiva utama bank adalah kredit. Yang selanjutnya ada resiko pasar. Resiko pasar ada resiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsional. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi. Di sini ada risiko likuiditas, risiko yang terjadi karena ketidakmampuan bank syariah dalam memenuhi kewajibannya atau menandai peningkatan nilai aset pada saat jatuh tempo tanpa menderita kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini bersumber dari current akun bank syariah atau giro tabungan dan deposito dan dana investasi yang terkait atau unrestricted akun holder. Baik, di sini ada risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang timbul dari kegagalan atau kekurangan dalam proses internal, personal, sistem, atau dari faktor eksternal seperti perubahan regulasi atau kejadian yang luar biasa. Risiko ini berkaitan dengan kegiatan yang tidak mungkin timbul akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian lain yang terkait dengan operasional suatu entitas. Selanjutnya di sini ada risiko reputasi, adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitahuan media atau rumor yang bersifat negatif serta ada strategi komunikasi yang kurang efektif. Selanjutnya di sini ada risiko strategi. Risiko strategi adalah akibat ketidakpatenan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Di sini risiko strategi dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidakpatenan dan perumusan strategi sistem informasi manajemen yang kurang memadai hasil dari analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategi yang terlalu agresif, ketidakpatenan dan implementasi strategi dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko imbal hasil. Berdasarkan POJK nomor 65 POJK 03 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank di penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank. Risiko imbal hasil ini timbul karena adanya perubahan perilaku nasabah dan pihak bank ketiga disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank. Di sini ada perubahan ekspektasi biasanya disebabkan faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank, faktor eksternal seperti naiknya return imbal balik hasil ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi ini imbal balik tersebut dapat memicu pemindahan dana bank. Baik, yang selanjutnya ada risiko investasi. Risiko investasi ekuitas
terjadi ketika pihak ketiga tidak mampu memberikan tingkat pengembalian atau retur yang diharapkan oleh bank syariah. Risiko ini terjadi karena bank syariah dapat menggunakan akad mudharabah dan musyarakah dalam menyalurkan dana pembiayaan kepada pihak ketiga. Next, ada risiko hukum. Sesuai OJK nomor 18 PJOK 03 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum pada bab 1 ketentuan umum, maka definisi risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Dari referensi lain disebutkan risiko hukum adalah jenis risiko yang dapat timbul sehubungan dengan ketidakpastian yang ditimbulkan akibat suatu tindakan hukum ataupun penggunaan atau interpretasi dari sebuah atau berbagai pembuatan kontrak, peraturan maupun perundangan yang berlaku. Yang selanjutnya ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Manajemen risiko hukum dan kepatuhan merupakan komponen penting bagi sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis. Lalu ada risiko intragroup. Risiko transaksi intragroup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan atau tidak diikuti perpindahan dana. Yang selanjutnya risiko asuransi. Dalam surat edaran OJK nomor 8 dijelaskan bahwa yang dimaksud sebagai risiko asuransi adalah risiko kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis bertanggung jawab atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko, penetapan premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi dan atau penanganan klaim.